Aku pikir kapal ini kosong, tapi di bawah dek mereka menatapku tanpa mata sama sekali. Tanganku tersentuh sesuatu yang dingin, padahal aku sendirian. Langkahku bergema, tapi rasanya ada ratusan makhluk mengikuti setiap gerakanku. Suara napas berat itu semakin dekat, berbisik, "Jangan pulang, jangan pergi." Tulang-tulang di lantai bergerak sendiri saat aku menatapnya. Aku turun lebih dalam ke bawah dek, dan tiba-tiba ruangan itu dipenuhi sosok-sosok tanpa mata, berdiri diam, menunggu aku. Dan aku sadar, aku tidak akan bisa keluar dari sini. Namanya Arfandira Mahesa. Orang-orang biasanya memanggilnya Arfan. Umurnya 28 tahun. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan sorot mata yang selalu terlihat tajam seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu yang orang lain tidak lihat. Arfan adalah tipe orang yang sulit percaya pada hal gaib. Sejak remaja, ia selalu punya kebiasaan aneh, mendatangi tempat yang katanya angker hanya untuk membuktikan bahwa cerita itu tidak benar. Sifatnya keras kepala, berani, dan sedikit nekat. Jika orang lain mendengar cerita hantu lalu menjauh, Arfan justru mendekat dengan rasa penasaran yang besar. Ambisinya sederhana tapi aneh. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita horor hanyalah mitos yang dibesar-besarkan manusia. Karena itu, ia bekerja sebagai videografer dokumenter independen. Ia sering membuat rekaman investigasi di tempat-tempat yang dianggap menyeramkan. Rumah kosong, bangunan tua, hingga lokasi yang katanya berhantu. Channel kecil miliknya perlahan mulai dikenal orang. Namun ada satu hal yang orang tidak tahu tentang Arfan. Semakin lama ia melakukan investigasi seperti itu, ia justru semakin sering menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan malam itu, malam takbiran. Suara takbir menggema dari kejauhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gema dari masjid-masjid bercampur dengan suara ombak yang menghantam karang di dekat pantai Padang-Padang. Di tengah kegelapan laut, siluet kapal tua terlihat miring seperti bangkai raksasa yang ditinggalkan. Kapal itu adalah Ho Chai Fa nomor 18. Badan kapal berkarat itu berdiri diam di atas karang. Caknya sudah mengelupas, logamnya gelap, dan sebagian dek terlihat rusak seperti tulang yang retak. Arfan berdiri di tepi pantai dengan kamera di tangannya. Lampu-lampu dari perkampungan jauh di belakangnya masih menyala. Beberapa orang menyalakan petasan di jalanan. Anak-anak berteriak kegirangan menyambut hari raya. Tapi Arfan tidak datang untuk merayakan. Ia datang untuk masuk ke kapal itu. Ia menyalakan kamera. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar. Siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Lampu indikator merah menyala. Jam 22.46 malam takbiran, katanya pelan ke kamera. Hari ini gue bakal masuk ke kapal Ho Chai Fa nomor 18 yang katanya sering muncul penampakan. Ia tersenyum tipis. Katanya sih kapal hantu. Angin laut bertiup cukup kencang malam itu. Arfan menyalakan senter dan mulai berjalan menyusuri karang menuju kapal. Suara langkahnya terdengar keras di antara suara ombak. Krek, krek. Batu karang yang licin membuat langkahnya hati-hati. Beberapa menit kemudian, ia sudah berdiri tepat di bawah badan kapal. Dari dekat, kapal itu jauh lebih menyeramkan. Lubang-lubang karat terlihat seperti mata kosong. Rantai yang menggantung bergerak perlahan tertiup angin. Arfan mengangkat senter ke arah dek kapal. Gelap. Kosong. Namun ketika ia hendak mulai memanjat, tok! Sebuah suara terdengar dari atas. Arfan berhenti. Ia mendongak. Angin mungkin, gumamnya. Tapi beberapa detik kemudian, tok! 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 Suara itu terdengar lagi. Kali ini jelas seperti langkah kaki di lantai logam. Padahal kapal itu kosong. Arfan menyorotkan senter ke atas dek. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan tiang kapal yang bergerak perlahan. Arfan menghembuskan napas. Logam kena angin doang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun tepat saat ia hendak memanjat, brak! Sebuah pintu logam di dek kapal tertutup keras dengan sendirinya. Suara benturan itu menggema sampai ke pantai. Arfan langsung menyorotkan lampu senter ke arah pintu itu. Dan di jendela kecil di sampingnya, ia melihat sesuatu. Bayangan seseorang.
Bayangan itu berjalan perlahan melewati jendela. Padahal kapal itu seharusnya kosong. Angin laut tiba-tiba terasa berhenti. Suara takbir dari kejauhan mendadak terasa sangat jauh. Arfan menelan ludah. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa ragu. Namun rasa penasaran dalam dirinya jauh lebih besar daripada rasa takut. Ia menggantungkan kamera di dadanya, lalu mulai memanjat ke kapal itu. Arfan belum tahu bahwa begitu ia menginjakkan kaki di atas kapal Ho Chai Fa nomor 18, ada sesuatu di dalam sana yang sudah lama menunggu seseorang datang. Logam kapal berderit pelan ketika Arfandira Mahesa akhirnya berhasil naik ke atas dek kapal Ho Chai Fa nomor 18. Kerak! Suara itu seperti keluhan benda tua yang sudah terlalu lama ditinggalkan. Arfan berdiri diam beberapa detik. Senter di tangannya menyapu pelan ke seluruh dek. Gelap, sepi. Hanya ada tiang kapal, jaring ikan yang sudah lapuk, dan beberapa drum logam yang berkarat. Namun sesuatu terasa aneh. Padahal dari bawah tadi ia jelas melihat bayangan seseorang melewati jendela pintu logam itu. Sekarang tidak ada siapapun. Arfan menyalakan kameranya kembali. Lampu indikator merah menyala. "Gue udah di atas kapal," katanya pelan sambil mengarahkan kamera ke sekeliling. Angin laut membuat tali-tali kapal berayun pelan. Krit, krit. Suara gesekan tali dengan besi terdengar seperti bisikan panjang. Arfan berjalan mendekati pintu logam yang tadi terbanting. Pintunya sedikit terbuka sekarang. Padahal tadi ia mendengar jelas pintu itu menutup keras. Ia berhenti tepat di depan pintu. Bau aneh keluar dari dalam. Bukan bau karat, bukan bau laut, tapi bau yang lebih tajam. Bau amis seperti darah yang sudah lama mengering. Arfan mengerutkan dahi. "Kenapa baunya kayak gini?" gumamnya. Ia mengangkat kamera lebih dekat. Perlahan ia mendorong pintu itu. Krrrr, pintu terbuka. Gelap pekat menyambutnya. Cahaya senter menembus lorong sempit dengan dinding logam yang penuh karat. Di lantai terlihat bekas-bekas noda hitam. Seperti sesuatu pernah ditarik melewati lorong itu. Arfan melangkah masuk. Langkahnya menggema di dalam kapal. Tang, tang, tang. Setiap suara langkahnya terdengar terlalu keras di ruang sempit itu. Di kejauhan, gema takbir masih samar terdengar dari arah daratan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun di dalam kapal, suara itu terdengar aneh. Seperti terdistorsi, seperti tertelan sesuatu. Arfan berjalan menyusuri lorong. Senter menyapu ke kanan dan kiri. Ada beberapa pintu kecil, mungkin kabin awak kapal. Semua pintu tertutup. Karat menempel tebal di pegangan pintu, seperti sudah sangat lama tidak pernah dibuka. Arfan berhenti di depan salah satu pintu. Ia mencoba memutarnya. Klik. Pintu itu terbuka. Di dalamnya hanya ada ranjang besi tua, kasur tipis yang sudah robek. Namun yang membuat Arfan merinding adalah bekas goresan di dinding. Banyak sekali. Goresan panjang, seperti seseorang pernah mencakar-cakar dinding logam itu dengan putus asa. Arfan mendekat. Ia menyorotkan senter lebih dekat. Di antara goresan itu ada tulisan. Tulisan yang dibuat dengan sesuatu yang terlihat seperti darah. Tulisan itu tidak rapi, seperti ditulis oleh tangan yang gemetar. Tulisan itu berbunyi, "Jangan turun ke bawah." Arfan menatap tulisan itu lama. Skrip horor yang bagus, gumamnya mencoba bercanda. Tapi sebenarnya bulu kuduknya sudah berdiri. Ia keluar dari kamar itu. Lorong masih panjang, dan di ujung lorong ada tangga logam yang menuju ke bagian bawah kapal. Arfan mengarahkan senter ke sana. Gelap, sangat gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Padahal di kapal nelayan seperti ini biasanya bagian bawah hanya ruang mesin atau gudang. Arfan berdiri diam beberapa detik. Tulisan di dinding tadi masih teringat di kepalanya. Jangan turun ke bawah. Ia tertawa kecil. Justru itu yang bikin penasaran. Ia mengarahkan kamera ke tangga. Sekarang gue mau turun ke bagian bawah kapal. Angin laut tiba-tiba berhenti. Kapal terasa sangat sunyi. Arfan melangkah ke tangga. Langkah pertama, klang. Langkah kedua, klang. Tangga logam itu dingin sekali. Semakin turun, udara semakin lembab.
dan bau amis tadi semakin kuat. Sampai akhirnya Arfan mencapai dasar tangga. Senter ia arahkan ke depan, dan saat cahaya itu menyentuh lantai, Arfan langsung membeku. Lantai itu penuh sesuatu, bukan karung, bukan kotak, melainkan tumpukan tulang. Tulang manusia. Puluhan, mungkin lebih. Beberapa masih mengenakan sisa pakaian yang sudah hancur. Arfan mundur setengah langkah. Apaan ini? Tangannya mulai gemetar. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, dari kegelapan di ujung ruangan terdengar suara napas berat. Arfan langsung menyorotkan senter ke arah suara itu. Cahaya menembus kegelapan, dan di sana ada seseorang yang berdiri membelakanginya. Tubuhnya kurus, pakaiannya seperti pakaian awak kapal lama, kulitnya pucat keabu-abuan, basah seperti baru keluar dari laut. Arfan menelan ludah. "Hello?" Orang itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Namun perlahan, kepalanya mulai berputar ke arah Arfan. Tidak dengan cara normal, melainkan berputar terlalu jauh. Lebih dari yang seharusnya bisa dilakukan leher manusia. Dan saat wajahnya akhirnya terlihat di bawah cahaya senter, Arfan menyadari sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Mata orang itu kosong. Tidak ada bola mata, hanya lubang hitam. Lalu makhluk itu tersenyum dan berbisik dengan suara serak yang sangat pelan. Akhirnya ada yang datang lagi. Lampu kamera Arfan tiba-tiba mati sendiri. Dan tepat saat ruangan kembali gelap, sesuatu menyentuh bahunya dari belakang. Padahal Arfan tahu makhluk itu tadi ada di depannya. Tangan itu dingin. Bukan dingin seperti kulit manusia. Lebih dingin. Seperti sesuatu yang terlalu lama berada di dalam air laut. Perlahan menyentuh bahu Arfandira Mahesa. Arfan membeku. Napasnya tertahan di tenggorokan. Ia tahu satu hal yang pasti. Makhluk yang tadi ia lihat berdiri di depannya. Jadi, apa yang menyentuhnya dari belakang sekarang? Suara napas berat kembali terdengar. Kali ini bukan dari satu arah, tapi dari beberapa arah sekaligus. Arfan memutar senter dengan tangan gemetar. Cahaya menyapu ruangan bawah kapal Hotsaifa nomor 18. Dan yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Di antara tumpukan tulang manusia itu, ada banyak sosok berdiri. Beberapa muncul dari balik pilar logam. Beberapa merangkak pelan di lantai. Beberapa berdiri miring seperti tubuh mereka patah. Semua mengenakan pakaian awak kapal lama. Kulit mereka pucat kebiruan, basah, dan semuanya tidak memiliki mata. Arfan mundur satu langkah. Langkahnya menginjak tulang. Krek! Suara tulang patah menggema di ruangan. Semua makhluk itu langsung berhenti bergerak. Kepala mereka perlahan berputar ke arah Arfan, seolah mereka mendengar suara itu. Lalu secara bersamaan, mulut mereka terbuka, dan dari puluhan tenggorokan itu keluar bisikan yang sama. Jangan pulang. Arfan panik. Ia langsung berbalik menuju tangga. Ia memanjat secepat mungkin. Klang, klang, klang. Tangga logam bergetar keras. Namun sebelum ia mencapai atas, sebuah tangan kurus muncul dari bawah dan mencengkeram pergelangan kakinya. Arfan menjerit, "Lepas!" Ia menendang sekuat tenaga. Tangan itu terlepas. Arfan langsung melompat ke lorong atas kapal. Ia berlari tanpa melihat ke belakang. Lorong yang tadi ia lewati sekarang terasa berbeda. Lebih panjang, lebih gelap. Lampu senternya mulai berkedip. Tek, tek, tek. Seperti baterainya hampir habis. Arfan berlari menuju pintu keluar dek. Tapi saat ia membuka pintu, yang ia lihat bukan laut, bukan langit malam, melainkan lorong kapal lagi. Arfan membeku. Ini gak mungkin. Ia menutup pintu itu lagi. Membukanya sekali lagi. Masih lorong yang sama. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara langkah. Tang, tang, tang. Pelan, berat.
Arvan menoleh. Di ujung lorong, salah satu makhluk tadi sudah berdiri di sana. Kepalanya miring, mulutnya tersenyum terlalu lebar. Lalu satu lagi muncul di belakangnya. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Lorong itu perlahan dipenuhi sosok-sosok tanpa mata. Arvan gemetar. Napasnya terputus-putus. Suara takbir dari daratan tiba-tiba terdengar lagi dari kejauhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun kali ini, makhluk-makhluk itu juga ikut membuka mulut mereka dan menirukan suara itu, tapi dengan nada yang patah, rusak, menyeramkan. Allahu Akbar. Arvan menjerit dan berlari ke arah lain. Ia menemukan jendela kapal yang pecah. Tanpa berpikir panjang, ia melompat keluar kapal. Tubuhnya jatuh ke karang. Bruk! Rasa sakit menjalar di kakinya. Namun ia tidak peduli. Ia bangkit dan berlari menuju pantai Padang-Padang. Lampu desa sudah terlihat. Suara petasan terdengar lagi. Manusia, keramaian. Arvan hampir sampai ke pasir pantai ketika akhirnya ia jatuh ke lutut. Napasnya habis. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke arah kapal di laut. Kapal Ho Chai Fa nomor 18 berdiri gelap seperti sebelumnya. Sepi. Tidak ada apa-apa. Seolah semua yang ia lihat tadi hanya halusinasi. Arvan tertawa kecil lega. Cuma halu. Namun tepat saat ia hendak berdiri, sesuatu terasa aneh. Pasir di bawah tangannya basah. Arvan menyorotkan senter ke tangannya. Tangannya penuh cairan hitam pekat. Ia mengangkat senter sedikit, dan napasnya langsung berhenti. Di pasir di sekelilingnya, bukan pasir yang ia sentuh, melainkan tulang-tulang manusia. Puluhan, mungkin ratusan. Dan ketika Arvan perlahan menoleh ke belakang, pantai itu sudah tidak terlihat seperti pantai lagi, melainkan ruangan bawah kapal yang penuh tulang. Dan di sekelilingnya, makhluk-makhluk tanpa mata itu sudah berdiri, sangat dekat. Salah satu dari mereka membungkuk di depan Arvan. Mulutnya hampir menyentuh telinga Arvan. Lalu ia berbisik pelan. Tidak ada yang keluar dari kapal ini. Lampu senter Arvan akhirnya mati total. Gelap menelan semuanya. Keesokan paginya, beberapa nelayan yang lewat di sekitar pantai Padang-Padang menemukan sebuah kamera rusak tergeletak di atas karang. Di dalam kartu memorinya hanya ada satu rekaman terakhir. Rekaman Arvandira Mahesa berdiri di dalam kapal Ho Chai Fa nomor 18, menghadap kamera. Namun ada sesuatu yang aneh. Matanya. Bola matanya sudah tidak ada. Dan di belakangnya, puluhan sosok berdiri diam, menatap kamera dengan lubang hitam di wajah mereka. Rekaman berhenti tepat saat Arvan tersenyum, lalu berbisik. Akhirnya ada yang datang lagi.